Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bayan sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih dalam pembahasan bab kedua, yaitu meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Tapi kali ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-An'am ayat 152. Baik, nanti kalian bisa melihat Al-Qur'annya, cari surah Al-An'am ayat 152. Baik, mari kita mencoba untuk membaca Quran surah Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, yaitu kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu. Dan penuhi janji Allah, yang demikian itu yang diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Anak-anakku semua, dalam surah Al-An'am ayat 152 ada 4 pokok besar yang dapat kita garis bawahi. Pertama, larangan mendekati harta anak yatim. Yang kedua, menyempurnakan takaran dan timbangan dengan seadil-adilnya. Lalu yang ketiga, hendaklah berlaku adil sekalipun kepada kerabat kita. Kemudian yang terakhir, penuhilah janji Allah. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk kepada isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152. Yang Pak Guru jelaskan tadi, setidaknya ada 4 garis yang kita garis bawahi. Pertama, ayat ini diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Mendekati saja itu tidak boleh, apalagi mengambilnya, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan menguntungkan bagi harta anak yatim itu. Misalnya, kita mau mengambilnya dengan alasan untuk menginvestasikan agar harta itu berkembang, atau menjaga agar keutuhannya terjamin, sehingga
kalau dia berkembang kemudian keutuhannya terjamin, itu tidak jadi masalah kita ambil. Sampai nanti anak yatim itu sudah mampu mengelola hartanya sendiri, lalu nanti kita berikan harta itu kepada anak yatim tersebut. Kemudian salah satu juga yang harus kita lakukan ketika kita ambil harta anak yatim itu dengan cara membayar zakatnya jika telah mencapai 1 nisab atau 1 tahun. Kalau bisa kita lakukan hal demikian, maka itu dibolehkan untuk mengambil harta anak yatim. Kalau kita tidak bisa atau tidak mampu menginvestasikannya atau menjaga keutuhannya, maka mengambilnya tidak boleh. Jangankan mengambil, mendekatinya saja tidak boleh. Lalu yang kedua, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Lagi-lagi ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Mutaffifin, itu adalah ada ancaman bagi orang yang mempermainkan masalah takaran dan timbangan. Yang ayat ini, Al-An'am ini, menganjurkan kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh kita merekayasa atau mengurangi takaran. Kenapa? Karena di sana kalau kita mengurangi atau merekayasa takaran, maka ada hak orang yang membeli yang kita ambil. Walaupun sedikit, tapi kalau keseringan dan banyak, maka dia yang sedikit itu pasti dia akan makin banyak. Oleh sebab itu, ayat sebelumnya surah Al-Mutaffifin itu sudah ada ancamannya, dan surah yang ini Al-An'am ini adalah perintah untuk menyempurnakan takaran. Lalu yang ketiga yang dapat kita ambil ibrahnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbicara tentang kejujuran, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi janji kepada Allah. Apa janji kepada Allah? Yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan oleh Allah, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Yang terakhir ini adalah ketakwaan. Takwa. Apa makna takwa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dimanapun dan kapanpun, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak sekalian, mungkin hanya itu penjelasan Quran surah Al-An'am. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Baik, ini ada tugas. Tugasnya adalah istilah tabel berikut jelaskan secara lengkap berdasarkan pemahaman kalian. Nah, ini kalian disuruh, Pak Guru suruh menjelaskan ya berdasarkan kepahaman kalian atas bacaan Quran surah Al-An'am ayat 152 ini dan kandungannya. Ya, Pak Guru contohkan ajaran dalam ayat ini sudah Pak Guru tulis larangan mendekati harta anak yatim. Nah, penjelasannya adalah Allah melarang untuk mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Nah, pertanyaannya yang lebih berguna kemudian sampai mencapai usia dewasa, apa maksudnya? Yang lebih berguna itu bagaimana? Kemudian yang keempat, menyempurnakan takaran dan timbangan. Apa maksudnya? Manfaat jujur. Nah, manfaat jujur itu seperti apa? Memenuhi janji kepada Allah. Memenuhi janji kepada Allah itu seperti apa? Itu ya, mudah-mudahan kalian fahami dan mudah-mudahan kalian bisa menjawab tugas ini. Baik anak sekalian, mungkin hanya ini. Mari kita akhiri pertemuan kali ini. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.